Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah Kamis Putih kita pada malam ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Penatua tugas adalah Penatua Yosef dan Penatua Yusak. Pemandu pujian dari Paduan Suara Anugerah. Pengiring pujian Saudari Jeska. Pengisi pujian Sola Gracia Reborn dan Saudari Yuli. Multimedia dan sound system Penatua Riza, Ibu Debi dan Saudara Sugeng. Bapak Ibu sekalian, diwartakan pada saat itu agar bila Bapak Ibu ada di rumah untuk menyediakan 6 lilin ungu dan 1 lilin putih. Nah, pada saat ini mohon disiapkan agar 6 lilin ungu itu dan 1 lilin putih agar siap-siap nanti akan kita pakai di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya bila ada, bila enggak silakan mengikuti ritual yang sudah ada. Majelis Jemaat mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada malam hari ini. Demikianlah warta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Umat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Ritus Tenebre yang berarti bayang-bayang atau kegelapan. Mengajak kita untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalipannya melalui 7 perkataan Yesus di atas salib. Pengenangan 7 perkataan Yesus menjadi perenungan akan jalan hidup yang kita lalui. Kita diajak merenungkan akan kehadiran Kristus dalam setiap pergumulan yang ada. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi dan bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati dan diri kita agar merasakan sentuhan kasih-Nya yang memulihkan, yang membangkitkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan kami Sang Sumber Kasih, pada malam ini kami bersekutu, baik kami yang berada di gedung gereja maupun kami yang berada di rumah masing-masing. Dalam persekutuan ini, kami rindu untuk mengenang jalan sengsara saat Kristus putramu menghadapi salib sebagai bentuk pengorbanan karena cintamu kepada kami. Pada saat kami mengenangnya, kuatkanlah iman kami dan ampunilah segala salah kami yang kadang melupakan hadirmu dan bahkan melupakan pengorbananmu yang telah memberi hidup kepada kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan duduk kembali. Malam ini kita diajak mengenang 7 perkataan yang Yesus ucapkan. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mengusir setan dari mereka yang kerasukan. Yesus memberi kepercayaan kepada murid-muridnya. Namun, apa yang ia dapatkan? Aku tidak kenal dia. Salibkan dia. Salibkan dia.
ia dilukai, ia ditolak. Namun, ia dapat mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, apakah saudara merasa dan pernah dilukai? Pernah merasa ditolak? Apakah saudara hancur hati? Dan dalam tangis, dalam kemarahan, mari kita belajar dari Yesus. Mari kita ucapkan, marilah kita hening sejenak dalam doa. Marilah kita padamkan lilin yang pertama yang ada di gereja maupun yang di rumah kita masing-masing. Ia seorang penjahat. Ia melakukan banyak kesalahan. Ia merugikan banyak orang dan ia membahayakan. Tapi ia ada di sebelah Yesus. Ia sama-sama disalib. Namun ia sadar terlalu banyak kesalahan dan dosanya. Dan ia memohon agar Yesus mengingatnya saat Yesus datang sebagai Raja. Dan Yesus pun menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang ada di sini, apa kita pernah merasa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Kita pernah merasa diri begitu hina, tidak layak. Lalu kita bertanya-tanya, apakah Tuhan akan mengindahkan saya? Mari sekarang ingat perkataan yang Yesus ucapkan. Sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Marilah kita hening sejenak di dalam doa. Marilah kita memadamkan lilin yang kedua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Begitu hancur. Ia merasa seakan tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Maria merasa begitu sendirian. Dan dalam perasaan itu, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu."
inilah ibumu. Bapak Ibu Saudara, kita juga mungkin pernah merasa kesepian, merasa tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, merasa tidak ada lagi yang memberikan kepada kita waktu, tidak ada yang memperhatikan kita. Dalam perasaan itu, ingatlah perkataan Yesus. Mari saat ini kita mengucapkan bersama-sama. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Tak dapat memahami cara Tuhan. Mari kita hening sejenak di dalam doa. Marilah kita memadamkan lilin yang ketiga, baik di gereja maupun di rumah. Yesus ada di titik nadir kehidupannya sebagai manusia. Sakit di sekujur tubuhnya, siksaan fisik yang dialaminya, penghinaan demi penghinaan, penolakan, semua mengiring Yesus. Ia tiba pada satu jeritan kepada Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita juga kerap berada di bawah. Kita ada di titik nadir kehidupan kita. Dan sama seperti Yesus, kita juga bisa berteriak seraya berkata, Ya Allahku,
Kita hening sejenak di dalam doa. Marilah kita memadamkan lilin yang keempat, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Supaya genap apa yang dinubuatkan dalam penderitaan yang tengah dialaminya, dalam dahaga yang luar biasa yang mendera sekujur tubuhnya. Yesus mengatakan, Aku haus. saudara, kita percaya kepada Tuhan. Kita bahkan terlibat aktif dalam pelayanan. Kita rajin berdoa. Kita mendengar firman-Nya. Namun jangan-jangan hati kita kering. Semua seolah kehilangan makna. Gersang, tandus, kering. Kalau itu yang kita alami, mari kita datang kepadanya, berteriak, mengatakan seperti Yesus berucap, Kita hening sejenak dalam doa. Marilah kita mematikan lilin yang kelima, baik di gereja maupun di rumah. Dalam ketaatan, dalam cinta yang mendalam
kepada Sang Bapa. Yesus melakukan semuanya. Menempuh jalan penderitaan terus sampai ke titik akhir hidupnya sebagai manusia. Dan ia pun mengatakan, Tetelestai, sudah selesai. kita, saudara dan saya masih diberi anugerah kehidupan. Kita masih dipercayakan nafas hidup. Namun hidup kita ini bukan milik kita. Kita akan sampai pada titik akhir hidup kita. Mari sekarang kita melangkah bersama Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Dia yang akan terus menguatkan kita sampai akhir hidup kita. Dan kelak pada saatnya, saat kita berjumpa muka dengan Sang Pencipta, maka kita pun bisa berucap, Sudah selesai. Kita hening sejenak dalam doa. Marilah kita mematikan lilin yang keenam yang ada di gereja maupun yang di rumah kita masing-masing.
penderitaan di atas kayu salib, kesakitan secara fisik, kesakitan secara batin, semua Yesus alami. Semua kesakitan yang dirasa oleh Yesus menghantarnya pada sebuah teriakan dalam tangis. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara, kita mampukah dalam kehidupan saudara dan saya tidak sekedar menjalani hidup seolah kita sang pemilik kehidupan? Mampukah dalam kehidupan kita, saudara dan saya, bergantung penuh pada Dia, sang sumber kehidupan? Mampukah dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua berserah penuh dan berkata, Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan Bapa
adalah simbol dari lilin Kristus ketika ia menyerahkan dirinya. Mari saudara yang ada di rumah, kita mematikan lilin yang ketujuh ini. Kelam, gelap, dan Yesus mati. Dalam kekelaman, dalam kegelapan, dalam kematian, di sana masih ada keajaiban cinta. Dalam kesakitan, dalam luka-luka yang diderita, dalam teriakan kesakitan dan kekecewaan, di situ ada keajaiban cinta. Cinta Yesus yang merengkuh ibu bapa dan saudara dan saya. Cinta Yesus yang mengampuni bapak ibu, saudara dan kita semua, dan menebus dosa kita. Dan cinta inilah yang akhirnya datang menerangi dunia kembali. Cinta yang menerangi di dalam kekelaman. Hari terkelam
Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini, biarlah 7 perkataan tadi yang mengiringi langkah kita, membawa kita untuk selalu mengingat kepada Yesus. Mari kita mengakhiri dan menutup ibadah Kamis Putih ini dengan berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dialah yang akan menyempurnakan karyanya. Dialah juga yang akan menjaga saudara, meneguhkan saudara, dan menguatkan saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari Kamis Putih telah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan sedikit mendengarkan warta untuk acara-acara Paskah. Yang pertama adalah untuk ibadah Jumat Agung akan dilakukan secara onsite pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 9 pagi. Kemudian untuk ibadah Sabtu Sunyi akan dilakukan secara online. Bisa di rumah masing-masing, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 jam 7 pagi. Untuk ibadah Paskah pada hari Minggu 17 April 2022 dilakukan secara onsite, akan diadakan perjamuan kudus dan akan dilakukan 2 kali ibadah. Yang pertama jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Jam 11 akan dilaksanakan dengan bernuansa muda, dikoordinasikan majelis jemaat dengan komisi remaja dan komisi pemuda. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu sejenak. Selamat hari Kamis, Tuhan memberkati.